Kami di sini bersama Yang Xiao, pendiri Xiao Bank. Berapa banyak nasabah yang Anda miliki sekarang? 750.000. Itu adalah hasil yang fantastis untuk sebuah bank yang didirikan pada tahun 2022. Kami adalah bank baru dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Kami tumbuh 2.500 nasabah per hari. Saya pikir rahasia utamanya adalah kami telah berhasil melakukan apa yang bahkan tidak ditetapkan oleh bankir selain sebagai tujuan mereka. Kami telah berhasil membuat nasabah kami mencintai kami, karena tidak ada orang yang menyukai bankir. Mereka dianggap sebagai kapitalis yang ingin mendapatkan keuntungan dari segala hal. Tetapi kami telah menciptakan interaksi emosional dengan klien kami. Bagaimana Anda menciptakan interaksi ini? Lebih dari separuh nasabah bank tidak menggunakan pinjaman. Dan kami juga membuat ketentuan bagi nasabah bahwa mereka tidak membayar bunga untuk menggunakan pinjaman kepada bank. Kami memiliki penawaran terbaik di pasar dan sistem penilaian yang unik. Rahasianya adalah ketika Anda merasa mudah dan nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari, Anda akan mendapatkan emosi yang positif. Anda telah membuat sebuah revolusi. Sejumlah klien dalam waktu yang singkat dalam dunia perbankan yang basi dan konservatif adalah sebuah terobosan. Dapatkah Anda ceritakan apa rahasianya? Sangat penting ketika Anda menentukan strategi, bagaimana Anda akan berkembang. Ada 3 pertanyaan. Apa yang Anda berikan kepada klien? Bagaimana Anda melakukannya? Dan mengapa Anda melakukannya? Kesalahan terbesar adalah ketika Anda berpikir bahwa apa yang Anda ketahui adalah apa yang dibutuhkan pasar. Namun belum tentu demikian. Anda perlu memahami apa yang Anda lakukan lebih baik dari orang lain. Misalnya, apa yang membuat orang tidak berinvestasi dengan obligasi korporasi? Ini adalah kerumitan. Anda harus melakukan banyak hal, membaca banyak informasi. Namun kami membuat mekanisme yang sederhana dan nyaman untuk membeli obligasi dan memenangkan cinta klien kami dengan itu. Mengapa Anda berhasil? Kami berhasil karena kami menyadari apa yang dibutuhkan klien kami. Klien kami membutuhkan perbankan yang sederhana dan nyaman untuk investasi. Dan mengapa bank-bank lain tidak mengerti? Karena kesederhanaan adalah hal yang paling sulit dilakukan dalam bisnis. Karena yang rumit bisa dibuat sederhana, tetapi membuat sederhana itu sangat sulit. Apakah Anda berpikir untuk membangun sebuah bank dan bagaimana cara menghasilkan uang darinya? Apakah Anda seorang startup? Apakah Anda efisien secara operasional? Apakah Anda menggunakan dana Anda sendiri? Atau apakah Anda mengambil uang dari pasar? Keuntungan tidak akan pernah bisa menjadi alasan untuk tindakan Anda. Itu selalu merupakan konsekuensi dari melakukan sesuatu yang benar. Tujuannya seharusnya adalah penjualan, inovasi, dan bukan keuntungan. Itulah mengapa kami tidak memikirkan keuntungan. Dan sebagai konsekuensinya, kami telah menjadi efisien secara operasional. Dan kami tidak mengambil uang dari pasar. Kami baru saja berkembang, kami belum siap untuk menerbitkan saham. Sekarang semua analisis dunia mengatakan bahwa krisis tidak dapat dihindari. 3,2 kali lebih banyak pinjaman yang dikeluarkan daripada yang dihasilkan dunia. Apakah Anda siap menghadapi krisis? Kami siap menghadapi krisis. Karena Xiao Bank diciptakan untuk bekerja dalam kondisi ekonomi apapun. Bagaimana Anda menghasilkan 1 juta pertama Anda? Saya bekerja di Global Future Enterprise Group, dan kontrak tahunan saya berangsur-angsur meningkat. Pada tahun 2006, di akhir tahun saya diundang dan diberitahu bahwa saya telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan ini bonusnya. Dan kemudian 1 juta muncul di rekening saya. Jenis mobil apa yang Anda miliki? Saya punya Mercedes Maybach di sini, dan di London saya punya Tesla Model X. Istri saya punya Porsche. Kapan Anda memulai Xiao Bank? Kami mulai pada musim gugur. Kami merayakan ulang tahun kami pada tanggal 28 September. Musim gugur ini kami akan merayakan 2 tahun. Bagaimana ruang pribadi Anda diatur? Olahraga, perjalanan, berapa banyak yang Anda habiskan per bulan? Saya berlari setiap hari di pagi hari. Kemudian saya pergi ke kantor. Kami mengadakan rapat proyek sepanjang hari. Kami selalu berada di tempat yang berbeda. Bisa di Hong Kong atau di Inggris. Biasanya rapat bisnis sampai jam 6 sore. Bagaimana Anda mengatur pagi Anda? Apakah Anda membuat buku harian atau membuat catatan secara elektronik? Saya menyimpan kalender biasa di ponsel pintar saya. Saya memiliki asisten, Linda Lee. Dia menambahkan pertemuan ke kalender dan semua kolega mendapatkan undangan. Semua kolega memiliki kalender. Ini adalah alat yang sangat berguna bagi seorang pengusaha. Bepergian, tempat apa yang menginspirasi Anda?
Kami sangat ingin terbang ke Eropa. Saya suka Swiss dan Italia. Saya sering ke Inggris. Saya pernah ke Amerika Serikat beberapa kali. Jika Anda memulai perjalanan Anda kembali, apakah Anda akan terjun ke dunia perbankan? Tentu saja. Menurut saya, hal ini sangat menarik. Saya suka menghasilkan uang, berurusan dengan keuangan, dan ketika saya lulus dari institut, saya memulai karir saya di bidang keuangan. Bagaimana pesan manajemen disebarkan di dalam bank Anda? Jika Anda ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada karyawan, apakah menggunakan sistem pesan? Kami memiliki struktur yang sangat sederhana. Kami mencoba untuk mempertahankan format startup. Kami awalnya adalah startup non-klasik. Karena dalam startup klasik, ada persentase ketidakpastian yang sangat tinggi, risiko yang sangat tinggi, dan kebutuhan investasi yang wajib. Menurut saya ini adalah kriteria startup. Kami sangat memahami apa yang harus dilakukan. Kami tahu bagaimana melakukannya. Kami memiliki pemahaman tentang pasar. Saat kami memulai, kami membuat rencana bisnis yang cukup berani. Dengan pertumbuhan yang agresif, kami melampauinya 3 kali. Apakah Anda harus menetapkan tujuan ambisius yang besar? Kami bahkan tidak dapat membayangkan bahwa kami mencapai kesuksesan seperti itu. Kami mengerti bagaimana cara berkembang, tetapi kami memiliki model bank klasik. Kami bahkan tidak akan disebut bank jika kami tidak perlu menarik simpanan. Kami membuatnya sangat nyaman bagi klien untuk berinteraksi dengan layanan. Dan kami disebut bank agar nasabah memahami bahwa kami memiliki dana jaminan. Jika Anda menempatkan deposito atau membeli obligasi, itu akan dikembalikan bahkan jika terjadi sesuatu pada bank. Kami membayar kontribusi setiap kuartal, sehingga menjamin keamanan dana nasabah. Saran apa yang akan Anda berikan kepada anak berusia 20 tahun? Aturlah hari Anda dengan lebih baik dan perbanyaklah membaca. Buku apa yang mengubah hidup Anda? Buku Tough Management oleh Dan Kennedy telah banyak mengubah hidup saya. KeyCoin, token P2P, untuk apa produk ini diciptakan? KeyCoin adalah perpanjangan dari ide kami untuk sepenuhnya independen dari faktor eksternal. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami siap menghadapi krisis apapun. Dan token kami sendiri yang terkait dengan aset ekosistem adalah langkah lain menuju otonomi penuh. Apa maksud Anda terikat dengan aset? Apa maksudnya? Seperti yang kita ketahui, nilai sebagian besar mata uang kripto bersifat spekulatif, sedangkan nilai KeyCoin bergantung pada aset yang dikelola oleh mitra keuangan. Hal ini menjadikannya produk yang unik di pasar. Apakah dengan dibukanya platform P2P dan seri baru obligasi dengan imbal hasil yang rendah, berarti Anda tidak lagi berencana untuk menerbitkan obligasi korporasi? Tidak, ini tidak terkait sama sekali. Perdagangan P2P sangat populer, dan ini adalah produk lengkap lainnya di mana klien bank mendapatkan uang. Mengenai penerbitan obligasi, bukan kami yang mengatur imbal hasil, melainkan perusahaan-perusahaan yang mengatur imbal hasil. Kami menerima permintaan pembiayaan dan kemudian diserahkan kepada kepala ahli obligasi kami, Rong Tang. Jadi, ketika kami mendapatkan permintaan pembiayaan, maka kami akan menerbitkan obligasi. Bagaimana Anda melihat masa depan, 5-10 tahun dari sekarang? Kami memiliki statistik yang menunjukkan bahwa dalam 4-5 tahun, kami akan mencapai lebih dari 100 juta pelanggan. Dan ini baru permulaan. Kami akan melanjutkan pertumbuhan kami, karena saat ini kami hampir tidak memiliki pesaing. Kami menetapkan standar baru dalam dunia neobanking, dan saya yakin masa depan ada di tangan kami. Terima kasih atas perbincangannya. Rencana dan inovasi Anda sangat mengesankan. Kami berharap Xiaobank sukses dan berkembang lebih jauh. Terima kasih atas ketertarikan Anda pada kegiatan kami. Kami akan terus berupaya melakukan inovasi dan meningkatkan layanan bagi para nasabah.